Ini tidak sesuai hukum nih. Ini harusnya ya. Ya Pak, nanti aja. Saya pakai sendal, Nggak usah. Kita menantang Kapolsek, Kapolda untuk ikut mubahalah ini biar terbuka siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau udah mubahalah gini kan berarti udah kuasa Allah ya yang ini. Tapi sayangnya dari Kapolda tidak datang. Karena Munarman ditangkap karena teroris segala macam. Tapi ada hukum acaranya tuh. Bahwa seseorang bahkan tersangka itu harus dipanggil, bukan langsung digeruduk. Dan sampai sekarang nggak ada keterangan resmi apa sebetulnya kasus beli dari Saudara Munarman tuh. Jadi soal human rights ini seolah-olah human rights bisa dinomorduakan atau nomor terakhirkan. Bahkan Bambang Susatyo mengatakan dalam soal Papua tuh, human rights kita tunggu aja di belakang, kita urus belakangan, pokoknya serbu dulu tuh. Loh, ini orang-orang yang justru mesti memberi contoh bahwa mereka paham undang-undang dasar. Itu rusaknya masyarakat itu karena penguasa rusak, karena para ulama kan begitu. Jadi begitu. Oleh karena itu tadi betul itu di Petamburan kan sebenarnya kan nggak ada kaitannya itu, karena itu ditulis di apa, nggak tahu siapa yang memvideokan itu. Mata Munarman itu kelihatan apa namanya, kaget gitu. Kok tiba-tiba Munarman ditangkap, tiba-tiba Munarman yang ditangkap, kok yang digeledah itu Petamburan, jadi viral kemana-mana. Padahal belum tentu jelas itu salahnya di mana. Masyarakat itu mudah terpengaruh oleh media sosial. Polisi gegabah tangkap Munarman, bahkan dengan tuduhan yang mungkin tak cukup bukti. Urus usut kasus kilometer 50 lebih sulit dari sekedar memfitnah Munarman. Habib Rizik kasih pesan Munarman agar bersabar dan segera lakukan mubahalah. Biar Allah yang menjadi hakim dan sebaik-baiknya hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia akan terus dapat musibah ketika Habib Rizik Syihab dan Munarman tak dibebaskan. Lanjutan daripada masalah-masalah politik yang ada, yang memang sampai saat ini kita melihat orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini masih melakukan daripada pelurusan opini untuk sama-sama tetap kita berjuang menjaga negara Pancasila ini berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, yaitu menjaga nilai-nilai Pancasila berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak menistakan agama apapun. Begitu juga dengan tidak mengkriminalisasi ulama manapun. Ini menjadi berkelanjutan sampai saat ini. Karena gejala-gejala ini kita melihat masih dari gejala-gejala ataupun memang sudah terbukti dari kasus-kasus peristiwa mulai dari pilkada sampai pilpres yang belum selesai-selesai seperti ini. Diduga ada kepentingan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan akan datang yang saya melihat ingin menghalalkan segala cara, maka akan dipangkas orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan rezim ini. Itu yang saya melihat seperti itu. Tindak pidana terorisme itu bukan tindak pidana politik, ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan rekonsiliasi. Nggak ada rekonsiliasi antara siapa dengan siapa. Ini murni dari pihak penyidik, dari Densus 88 melihat bahwa ini adalah tindak pidana teroris, yaitu antara lain disebutkan hadir dalam baiat teroris di 3 tempat, di UIN Jakarta, di Makassar, di Medan. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan disesatkan rakyat ini bahwa ini dugaan dipolitisir lah, kemudian sudah selesai, nggak ada hubungannya. Apa yang selesai dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Munarman berkaitan dengan terorisme, itu aja. Karena terus terang saya pun tidak terlalu percaya kalau Munarman teroris, kecuali ya dia ditangkap dalam sebuah, misalnya katakanlah kegiatan teroris yang nyata, tembak menembak misalnya atau dia sedang ngebom dan lain sebagainya. Tapi kalau dia katakan pernah dibaiat, lalu ada yang mengatakan terlibat dan lain sebagainya, wah itu masih sangat debatable ya.
Undang-undang dasar kita bilang bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun. Jadi dalam pikiran Bambang Susatyo ini kan perang, ini darurat. Bahkan perang darurat pun nggak boleh dilanggar hak asasi itu. Karena undang-undang bilang begitu, underogable right. Dan itu kesepakatan internasional. Perang sekalipun hormati hak asasi manusia. Utamakan hak asasi manusia. Ini Bambang Susatyo, Ketua MPR, justru mengatakan kita abaikan hak asasi, kita urus belakangan tuh, hajar dulu tuh. Jadi dia sebetulnya menjadi contoh buruk dari upaya kita untuk memahami peradaban manusia, peradaban demokrasi, peradaban reformasi. Apa dia nggak ngerti hak Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf I kalau nggak salah itu, yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak boleh hak asasi itu disingkirkan, atau bahkan di nomor 2 kan nggak boleh, dia tetap nomor 1. Hasil mubahalah sungguh mengerikan. Begini Al-Quran mengajarkan. Akhir tahun lalu, keluarga korban 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang tewas ditembak mati polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 menantang Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron untuk melakukan sumpah mubahalah. Ajakan mubahalah ini setidaknya diajukan Suhada Ayah Faiz Ahmad Syukur. Salah satu korban insiden tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti hukum terkait tewasnya para laskar. Ia mengaku hanya mengerti syariat Islam. Untuk itu, ia mengajak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan sumpah mubahalah. Jauh sebelum itu, tantangan mubahalah juga pernah disampaikan terpidana korupsi Anas Urbaningrum. Ia tak puas dengan keputusan pengadilan dan menantang mubahalah tentang ini pun tak bersambut. Begitu juga pemimpinan FPI Habib Rizik Syihab, ia menuliskan sumpah mubahalah terhadap orang-orang yang dianggap telah memfitnah dirinya. Di akun Twitternya, Habib Rizik membantah terlibat dalam kasus chat mesum dengan Firza Hussein. Lalu apa sesungguhnya mubahalah itu? Kata mubahalah, al-mubahalah, turunan dari kata al-mabhal, yang artinya laknat. Dalam lisan al-Arab dinyatakan al-bal artinya laknat. Kalimat mubahalah artinya Allah melaknatnya. Kalimat bahalah al-qaumu ba'duma ba'dama artinya saling melaknat satu sama lain. Al-mubahalah berarti mu'alanah, saling melaknat. Ar-Raghib Al-Asfani mengatakan al-bahal dan al-ibtihal dalam doa artinya bersungguh-sungguh tanpa batas dalam berdoa, seperti disebutkan dalam firman Allah yang artinya kemudian kita melakukan ibtihal dan kita tetapkan laknat Allah untuk orang yang berdusta. Ulama yang menafsirkan ibtihal dengan laknat mereka kaum orang lepas kontrol ketika itu disebabkan melakukan laknat. Al-Mufrad fi Gharib Al-Quran ayat 63. Kesimpulannya, mubahalah artinya doa dalam bentuk melaknat dengan sungguh-sungguh. Contoh ungkapan mubahalah, si A dan si B berseteru dalam musahalah. Mereka masing-masing mengaku yang benar. Ketika mubahalah, mereka saling mengatakan, demi Allah saya yang benar dan saya siap mendapatkan laknat Allah jika saya dusta. Hasilnya laknat akan ditimpa kepada orang yang berdusta di antara mereka. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan berdasarkan pengalaman, orang yang melakukan mubahalah di kalangan pembela kebatilan tidak bertahan lebih dari setahun. Sejak hari mubahalah itu pernah saya alami sendiri bersama seorang yang memiliki pemikiran penyimpang dan dia tidak bertahan hidup dari 2 bulan. Buku Al-Qadiani Insyan Alahi Zahir halaman 154 menyebut Syekh Tasanullah Al-Mahritasi berdebat dengan Ghulam Ahmad setelah Ghulam berada di posisi kalah. Akhirnya dapat dipongkasi dengan mubahalah. Syekh mengatakan, wahai Ghulam Ahmad, siapa yang di antara kita berada di atas kebatilan, maka Allah akan segera mematikan sebelum orang yang jujur lawan debatnya mati. Pendusta di antara mereka mati lebih dahulu. Ghulam Ahmad mati di WC terserang masih penyakit kolera dan banyak yang menjauh darinya karena tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Sementara Syekh Sanallah sehingga hidup hingga 40 tahun lagi. Mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran. Metode ini digunakan untuk melawan orang kafir dan orang yang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran, tetap kukuh di atas kebatilan dan kesesatan. Padahal telah disampaikan dalil-dalil yang
sangat jelas yang menunjukkan kesesatannya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menentang mubahalah orang-orang Nasrani terkait akidah yang benar tentang Nabi Isa, karena mereka tidak menerima kebenaran setelah beliau menjelaskan bahwa Isa bukan anak Tuhan. Allah berfirman, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min sarabin summa qala lahu kum fayakun alhaqqu min rabbika fala takum minal mumtarin faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa tahil fanaj'al la'anatullah 'alal katibin, yang artinya sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang mentahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, maka yakinlah kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Quran Surah Ali Imran ayat 59-61. Dalam ayat di atas Allah mengajarkan bahwa ketika bermubahalah hendaknya seorang mengumpulkan keluarganya, anak dan istrinya, mereka didatangkan di majelis mubahalah, kemudian saling mendoakan laknat bagi siapa yang berdusta.